Box to Box Media Network. Selamat datang lagi di Asumsi Bersuara. Kali ini kita kedatangan Zaka ya, Yes. Mas Zaka Ahmad Zakaria, seorang lawyer tapi juga adalah pemerhati dan bukan praktisi ya, bukan praktisi, Sudah bukan praktisi sudah lagi. bukan praktisi internet security, data security dan lain-lain. Kita akan bahas hari ini tentang perlindungan data nih, tentang data. Mungkin terkesannya agak membosankan nih kalau lu baru apaan nih maksudnya perlindungan data. Tapi ini satu topik yang sebenarnya penting banget karena ya data lu tuh ya berharga atau enggak, itu suatu hal yang lu perlu pikirin gitu. Sebagai satu pemicu ya dari pembicaraan ini, kemarin itu ada satu hal yang menurut gue heboh banget harusnya, tapi ternyata akhirnya jadi nggak heboh-heboh banget, yaitu website KPU bisa dengan mudahnya kita kalau kita Google aja nama lu siapapun itu, lu Google aja nama lu sendiri, terus lu tambahin KPU gitu, lu akan ketemu list daftar pemilih. Di situ lu bisa tahu lu di TPS mana, artinya lu udah tahu lu tinggal di RW mana, bisa tahu juga siapa orang tua lu, bisa tahu juga siapa kakak ade lu, dan beberapa digit pertama dari nomor kakak atau nomor KTP lu gitu. Jadi kayak semua data udah ketahuan. Ini kan kayak kesannya kayak nggak apa ya, kayak data kita seakan nggak berarti gitu. Kalau lu ngelihatnya gimana sih Mas Zaka? Oke, jadi pertanyaan pertama justru harus dibalikin nih. Seberapa penting data-data itu buat kita? Kayak misalnya kita bicara tadi, misalnya di website KPU, kita misalnya lihat katanya nama kita bisa kelihatan, kartu keluarga kita bisa kelihatan, nama keluarga kita bisa kelihatan. Yeah. Seberapa penting sih itu informasi itu nggak boleh bocor ke orang lain? Kita lihatnya paradigmanya gini. Kalau misalnya buat kita nama keluarga kita itu penting, terutama misalnya nama ibu kandung ya. Yeah. Kalau nama ibu kandung itu kan penting banget, karena misalnya kita kalau ke bank itu selalu ditanya nama ibu kandung gitu. Tapi kalau misalnya nama ibu kandung kita nama ibu kandung yang ada di KTP atau yang ada di KK berbeda dengan nama ibu kandung yang kita ketahui, yang kita daftarkan ke bank, itu jadi nggak ada relevan. Terus selain itu juga misalnya informasi mengenai tempat tinggal kita. Seberapa penting informasi tempat tinggal kita orang lain nggak boleh tahu. Kalau di website KPU bocor tempat tinggal kita di mana, kayaknya seluruh teman kita udah tahu. Bahkan kita suka sharing gitu. Udah balik ke rumah nih gitu, sambil nge-tag rumah kita di mana gitu kalau misalnya kita di media sosial. Jadi poinnya adalah ketika suatu data pribadi itu bocor dan misalnya nggak ada kehebohan, mungkin bagi orang yang data pribadinya bocor itu data pribadinya nggak ada harganya. Iya. Tapi ini kan seluruh rakyat Indonesia gitu. Maksudnya seluruh rakyat Indonesia 200-an juta orang yang ada di DPT, bisa dengan mudahnya siapapun nggak bisa di-scrape lah itu. Semua data langsung satu orang bisa punya database-nya siapa tinggal di mana gitu. Nggak serem ya? Ya itu kalau buat orang-orang yang merasa data pribadinya penting untuk dilindungi, itu sesuatu yang sangat serem. Buat orang-orang yang merasa bahwa dia nggak pengen orang-orang tahu dia tinggal di mana, itu akan serem. Jadi kalau memang buat orang-orang itu, ketika data KPU itu bocor, nah itu sebenarnya dari hukum Indonesia bisa dia minta bisa menempuh suatu proses hukum sendiri. Cuman isunya adalah apakah orang yang merasa data pribadinya itu penting terus dibocorkan oleh pihak lain, dia tahu di Indonesia itu sebenarnya udah ada perlindungan data pribadi. Karena secara faktanya kayaknya nggak banyak di Indonesia tuh yang tahu bahwa data pribadi kita tuh sebenarnya dilindungin hukum. Contohnya misalnya gini, saya udah beberapa kali jadi pembicara mengenai data pribadi ya. Yeah. Biasanya kalau mulai workshopnya atau seminar ya, saya kan selalu nanya, siapa yang tahu bahwa data pribadi di Indonesia tuh dilindungin? Itu 80% itu nggak tahu bahwa data pribadi di Indonesia dilindungin. Mungkin bukan karena mereka nggak mendapatkan informasi yang cukup, tapi karena apa? Karena biasanya di Indonesia data pribadi itu memang nggak ada harganya. Jadi orang kayak bodo amat aja kalau misalnya orang tahu segala tentang bodo amat gitu. Karena kalau kita lihat gini, biasanya negara yang ini korelasinya korelasinya
selaras gitu. Negara yang penggunaan media sosialnya tinggi sekali, biasanya pemahaman atau merasa data pribadi itu penting itu semakin rendah. Jadi karena akses media sosial yang begitu luas, semua orang pada pakai, semua orang pada bercerita semua di media sosial, ngepost foto mereka, ngepost makan apa, ngepost berita apa yang dia sukain, ngepost tentang hewan peliharaannya, itu semua di media sosial ada. Jadi udah nggak ada lagi data yang harus disembunyikan. Kayak misalnya gini loh, sebenarnya ini bahaya banget. Kayak misalnya kalau kita lihat email atau kita misalnya lagi ngakses email kita lupa password, itu kan security challenge quote-nya suka nanya apa ada hewan peliharaan, betul. atau misalnya makanan favorit. Kalau ada orang yang memang benar-benar niat untuk ngejebol account kita, itu saat ini bisa lebih mudah. Karena ya dia bisa lihat aja, ngecek aja nih, ngeliat Facebooknya, oh ini hewannya nih kayaknya ada namanya nih. Atau kan misalnya pun namanya nggak ada, sosok aja nanya, lucu banget kucingnya. Misalnya dia lihat foto sama kucing, siapa nama kucingnya gitu. Hal-hal kayak gitu kadang-kadang kita nggak ngeh bahwa itu bisa banget dimanfaatkan orang. Dan kalau kita melihat ke beberapa tahun belakang nih, salah satu yang sempat heboh tentang penggunaan data orang-orang yang mungkin nggak tahu ya itu data pribadi atau bukan. Salah satu yang heboh itu kan Cambridge Analytica ya di pemilu Amerika 2016 yang bisa dia men-scrape data third party Facebook kita ketika misalnya kita ikut which Harry Potter character are you gitu kan, terus tiba-tiba data kita bisa dikirim ke si Cambridge Analytica ini, terus somehow dia bisa menggunakan data itu untuk kepentingan politik gitu, untuk bisa nge-expose kita ke berita-berita atau ke hoax-hoax terkait satu calon tertentu atau apa. Di Indonesia bisa juga terjadi kayak gitu atau gimana? Gue sebenarnya mungkin lu lebih paham bisa ini kita tentang ini. Jadi gini, gue sendiri sebenarnya berharap di Indonesia konsultan politik itu udah mulai memanfaatkan big data. Jadi kalau kita bicara big data itu kan sebenarnya kita bicara kumpulan data yang benar-benar jumlahnya besar sekali, terus kecepatan perolehannya itu juga cepat dan juga variasi datanya begitu banyak. Kalau kita bicara big data tuh big datanya sendiri tidak akan ada manfaat sampai dengan ada orang yang memiliki tujuan khusus. Dia mau targetnya apa, dari data itu baru datanya diolah menjadi memenuhi target yang dia capai. Kita kan kalau mengolah data itu prinsipnya kan ada istilah garbage in, garbage out. Kalau data awalnya sampah, keluarnya juga akan sampah. Tapi ketika datanya masuknya kita kumpulkan, terus kita olah, itu data itu benar-benar kayak emas. Kita kan selalu sering kan dengar bahwa sekarang informasi itu lebih berharga daripada emas. Nah itu berawal dari situ. Nah udah gitu terus ada lagi ada salah satu profesor ya di Stanford University namanya Michal Koensky. Itu dia yang awalnya pertama banget bikin kayak semacam penelitian bahwa dari foto aja itu bisa melihat karakteristik orang. Seperti apa. Terus dia juga bikin yang namanya yang aplikasi My Personality App. Tadi benar udah disebutin bahwa kita kalau di Facebook tuh suka ada yang seberapa dekat kemiripan Anda dengan artis apa gitu kan. Terus kalau misalnya apalagi misalnya kayak berapa anak Anda nanti gitu kan. Itu orang tanpa sadar install aplikasi itu atau join ke Facebook page-nya di situ, dia memberikan informasi-informasi pribadinya dia. Nah, si Michal Koensky ini dia melihat dari data-data itu sebenarnya bisa menggambarkan orang itu seperti apa. Kayak misalnya saya sering ngasih contoh gini, kalau saya seringnya akses berita-berita yang sifatnya sadis gitu, misalnya kayak ada pembunuhan di mana, ada ada berita penculikan, pembunuhan di mana, saya selalu mengakses berita-berita seperti itu dan saya share berita-berita seperti itu. Mungkin secara psikologis bisa digambarkan bahwa saya orang yang menyukai kekerasan. Bisa juga seperti itu. Nah, ini kita bawa ke ranah politik. Nah, si Cambridge Analytica ini dia tuh kasusnya awalnya berawal dari dia memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang ada di Facebook, dia beli tuh datanya. Buat orang yang nggak ngerti mengolah datanya nggak ada harganya sama sekali. Apa sih pentingnya orang tahu saya kepribadiannya seperti apa? Tapi isunya di si Cambridge Analytica ini, dia mempelajari pattern, pola orang dan behavior orang dalam men-sharing berita, kepribadian orang untuk menentukan sebenarnya kampanye seperti apa atau topik-topik apa yang diinginkan oleh masyarakat Amerika waktu itu.
Jadi kayak misalnya orang Amerika tuh ketakutan banget sama imigran. Itu banyak sekali data-datanya bahwa terlihat bahwa dari pola mereka browsing, dari pola mereka ngepost di Facebook, itu terlihat bahwa mereka kayaknya reluctant dengan imigran. Misalnya kayak mereka suka moto imigran gitu, kayak motret imigran terus captionnya kayak ngapain sih nih orang di negara gua gitu. Terus kayak berita-berita yang bahwa lowongan kerja di Amerika semakin sedikit gitu, terus gara-gara imigran. Nah, itu data-data seperti itu akhirnya diambil. Nah, akhirnya Presiden Trump, coba lihat kampanye dia anti imigran, bikin tembok di antara Amerika sama Meksiko. Jadi intinya kampanye Trump yang seperti itu memanfaatkan big data ya. Kayak dia udah melihat bahwa ada tren seperti ini, ada peluang yang bisa dimanfaatkan, akhirnya dia meng-cater ke base itu gitu. Tapi sebenarnya gimana caranya si Cambridge Analytica itu bisa come to that conclusion gitu? Apa ini ada hubungannya juga dengan berita-berita apa yang diiklankan ke orang-orang itu atau gimana sih? Jadi contoh gampangnya gini deh. Misalnya kita ambil contoh di politik di Indonesia deh. Kalau misalnya saya setiap hari nge-share di Facebook saya berita-berita tentang kesuksesan pemerintah tentang infrastruktur, jalan tol darat, udara, laut, langit. Kalian yang ngedenger bisa tahu nggak kira-kira preferensi politik saya apa? Bisa. Saya akan memilih presiden yang seperti apa? Bisa, udah mungkin ketahuan. Mungkin nggak saya sering nge-share berita tentang kesuksesan infrastruktur pemerintah, saya malah milih presiden yang proyek infrastrukturnya nggak jelas. Iya. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nah, jadi dari situ bisa diambil. Dari situlah, dari pola-pola kita berinteraksi di media sosial, itu yang data-data itulah yang diambil, dipelajarin dan digunakan untuk manfaat politik. Oke, tapi pertanyaan gue adalah emangnya salah ya? Salahnya di mana gitu? Karena kan ini menjadi satu hal yang outrageous banget gitu. Orang-orang pada heboh, pada kayak wah, ini seakan-akan ini suatu kecurangan gitu, bahwa satu kubu memanfaatkan data pribadi orang, kesannya kayak data kita diambil, padahal kita kan ngasih konsen juga pada saat mau ikutan Which Harry Potter Are You itu. Kita kan kasih konsen juga bahwa data kita boleh dipakai gitu. Emang ini salah ya bahwa kita diberikan iklan-iklan atau artikel-artikel yang lebih relevan dengan kepribadian kita, walaupun itu ujung-ujungnya untuk kepentingan kubu politik tertentu. Karena kalau di luar politik kan juga gitu, data kepribadian kita sukanya apa dimanfaatkan oleh pengiklan untuk memberi iklan gitu kan ke kita. Kalau pertanyaannya salah nggak salah, jawabannya nggak salah. Nggak salah, sama sekali nggak salah. Yang salah adalah kalau dia menggunakan data kita tanpa persetujuan. Iya. Itu kata kuncinya tentang perlindungan data pribadi itu adalah sebenarnya persetujuan kita untuk pemanfaatan data kita. Nah, si Cambridge Analytica ini tidak mendapatkan persetujuan user, datanya digunakan untuk tujuan politik. Oke. Jadi ketika user memberikan persetujuan, itu dia memberikan persetujuan untuk ikutan My App Personality itu, My Personality App itu loh. Dia nggak si My Personality App itu nggak pernah ngomong bahwa datanya bisa dimanfaatkan untuk tujuan politik. Oke. Bukannya itu ada di kayak di ya, apalagi lu lawyer, lu mungkin lebih paham nih. Bukannya itu bisa aja diselip somewhere di TNC yang panjang dan nggak ada orang yang bakal pernah baca itu. Nah, gue nanya balik, emang ada orang yang baca? Nggak ada, exactly. Ada, kan? Tapi bukannya dengan misalnya dia udah ditaruh di situ, itu membuat dia jadi nggak liable lagi. Oh, orang udah setuju gitu. Nah, sayangnya, nggak tahu sayangnya, ruginya atau justru bagus ya, si Cambridge Analytica ini dia nggak menambahkan. Bahkan dia nggak menambahkan dia tidak menambahkan konsen untuk itu. Oke. Jadi gini, sebenarnya nanti kita harus bicara juga sih sebenarnya, apakah ketika kita memberikan persetujuan untuk satu hal, maka untuk selama-lamanya persetujuan kita dianggap selalu ada. Iya, itu dia. Nah, jadi kayak di dalam konteks hukum itu sebenarnya ada kayak yang namanya universal consent. Universal consent itu adalah kayak persetujuan di mana kalau kita memberikan satu persetujuan, dianggap persetujuan kita itu akan selalu melekat untuk produk-produk turunan ya. Misalnya seperti itu ya. Ini contoh sederhananya aja. Iya. Jadi misalnya kita memberikan persetujuan tadi di My Personality App, itu dianggap nanti kalau misalnya dia nyelipin ya klausula ya, dibikin kayak klausula-klausula yang universal consent. Jadi ketika kita udah menyetujui My Personality App, ya berarti kita udah setuju nih, data kita udah dipakai aja. Atau misalnya data ini boleh diberikan oleh si pihak kedua tadi, si My Personality App itu untuk dijual, bukan dijual, pasti dia bilangnya untuk diberikan ke pihak ketiga untuk keperluan lain gitu kan. Iya. Kayak gitu, itu sebenarnya boleh ada klausul kayak begitu. Kalau klausula seperti itu jawabannya boleh, tapi harus jelas. Oke. Nah, harus jelas buat apa? Harus jelas. Yes. Oke. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang nggak jelas.
Ya, itu dia yang nggak jelas. Kayak misalnya sekarang yang General Data Privacy Regulation yang baru ya, yang untuk di Uni Eropa. GDPR. Yes, GDPR itu dia sekarang banyak banget persyaratannya. Iya. Kalau lo mau memanfaatkan data itu harus jelas. Harus bahasa yang sederhana. Oh, bahasa manusia ya, bukan bahasa lawyer nih. Iya, harus bahasa manusia biasa. Terus bahkan nggak boleh misalnya huruf fontnya diatur, nggak boleh font yang membingungkan, nggak boleh yang hurufnya kecil-kecil. Intinya persetujuan itu harus diberikan secara secara nyata, dan si pengguna itu yang memberikan opsi yang memutuskan bahwa dia setuju. Kalau dulu boleh tuh, misalnya ada website namanya pretext, pretik. Jadi di bagian I agree-nya itu sebenarnya udah ada muncul centang. Jadi kita tinggal ngeklik lagi. Nah sekarang berdasarkan GDPR itu sudah tidak boleh. Lo harus scroll dulu. Lo harus ngasih centang itu sendiri, baru lo bilang I agree. Oke, ini makanya kemarin tiba-tiba di mungkin setahun yang lalu lah kira-kira, tiba-tiba semua aplikasi online yang kita pernah betul. Subscribe tiba-tiba ngirim email kan, oke, lo kalau mau lanjut lo harus harus kasih kita konsen lagi itu kayak itu gitu. Asik ya GDPR ya. Itu peraturan Uni Eropa, tapi dampaknya bisa ke seluruh dunia. Karena apa? Karena gini, di peraturan itu mengatur bahwa peraturan ini juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang punya bisnis di Uni Eropa. Jadi kayak misalnya, let's say ada perusahaan aplikasi online di Indonesia ya, aplikasi transportasi online di Indonesia. Mungkin dia nggak harus tunduk GDPR. Tapi ketika nanti dia mau bikin usaha di Uni Eropa, besar layanan antar makanan di antara negara di Eropa gitu, dia harus tunduk sama GDPR. Maka consumers dia yang di luar Uni Eropa pun harus tunduk. Jadi gini, jadi karena peraturan itu bilang bahwa perusahaan itu nggak boleh membeda-bedakan aturannya dia. Jadi dia harus bikin aturan yang di Uni Eropa juga berlaku juga di mana-mana. Nah itulah yang jadi yang bisa jadi nilai plusnya kenapa kita dapat perlindungan. Tapi sebenarnya gini, banyak yang nggak tahu tadi yang saya bilang 80% orang ketika saya nanya awal seminar itu banyak yang nggak tahu bahwa di Indonesia sendiri sebenarnya perlindungan data pribadi itu udah banyak. Oke. Gitu. Tadi menarik lu sempat menyebut aplikasi transportasi online. Mungkin kita nggak usah sebut lah namanya siapa. Tapi kalau gue pikir-pikir sebenarnya serem banget juga ya, karena lu bayangin sih aplikasi transportasi online di Indonesia itu bener-bener tahu segalanya tentang gue. Mereka tahu gue tinggal di mana, gue ngantor di mana, kalau weekend gue suka kemana, gue suka makan apa, gue paket data gue tuh sebulan habis berapa, dan banyak hal lainnya lagi gitu yang mereka bisa tahu. Dan kayak kalau gue mikirnya sih serem aja ya, apakah orang di dalam company itu bisa dengan mudah kayak tarik data, run query aja udah tahu nih si Ray ini apa sih hobinya segala macam, dan bisa dimanfaatkan gitu aja. Itu di Indonesia udah ada proteksi terhadap itu. Proteksi terhadap data pribadi iya. Tapi kalau pertanyaan tadi dengan mudah bisa ngambil data, jawabannya iya. Gini, kalau misalnya kita install aplikasi, kan apalagi yang di Android ya. Di Android kalau misalnya kita buka aplikasinya suka ditanya misalnya dia boleh akses kamera apa enggak? Dia boleh akses location apa enggak? Dia boleh akses foto kamera ya, tadi foto boleh apa enggak? Kontak boleh apa enggak? Ketika kita memberikan akses kepada developer, akses terhadap hal-hal tersebut, sebenarnya dia bisa mengakses seluruh data kita. Nah, itu yang memang kita secara nyata kita udah setujuin. Itu fine. Itu di dalam bidang usaha boleh, di dunia usaha boleh. Gak ada yang salah dengan hal itu. Itu boleh. Memang perusahaan sekarang gini, kalau misalnya dia bikin aplikasi transportasi online, kita nggak ngasih akses location, gimana cara dia bisa nyebut kita? Iya. Jadi itu sesuatu yang wajar. Nah, yang nggak boleh adalah dia menggunakan data kita atau dia menggunakan data kita selain dari yang kita setujuin. Itu pertama yang nggak boleh. Yang nggak boleh, dia membuka data kita kepada pihak lain tanpa persetujuan kita. Itu juga yang nggak boleh. Jadi sepanjang dia memberikan perlindungan yang cukup kepada data kita, nggak ada masalah sebenarnya di situ. Karena dulu di salah satu edisi Asumsi Bersuara juga dulu di awal-awal kita pernah bahas soal pinjaman online kan. Itu juga kayak gitu tuh, lu habis download app-nya, lu langsung kasih semua permission, tiba-tiba semua konteks lu dihubungin debt collector gitu. Kayak gitu tuh ya lu ngasih konsen sih sebenarnya, lu centang sih bahwa data gue nih boleh dipakai. Tapi apalagi ini kan kadang-kadang nggak cuman berkaitan dengan yang gue sendiri ya. Maksud gue kalau kita ngasih akses ke konteks misalnya di handphone kita,
itu kan ada datanya si orang yang ada di konteks kita ini juga, dan mereka nggak ngasih konsen, gue boleh ngasih data mereka ke company lain, itu sebenarnya boleh-boleh aja apa enggak ya? Gini, jawabannya jadi nggak boleh kalau kayak gitu. Karena dia sebenarnya hanya boleh menggunakan data menggunakan data yang diberikan persetujuan untuk menggunakan datanya. Iya. Kalau balik lagi ke aplikasi-aplikasi misal pinjaman online itu juga itu banyak banget tuh perdebatannya. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam kalau misalnya kita lihat terms and condition-nya mereka, sebenarnya mereka akan bilang untuk kontak darurat siapa. Untuk kontak darurat di sini bisa diartikan juga buat mereka dari sisi mereka bahwa kalau misalnya lu nggak bayar ya gue bisa kontak orang ini. Yeah. Gue takut misalnya lu mati, utang lu nggak ada yang bayar, lu dosa, nanti masuk neraka gitu kan. Bisa aja berargumentasi seperti itu kan. Jadi ya gue butuh kontak orang lain untuk kasih tahu bahwa lu belum bayar utang nih gitu. Nah itu dia yang sebenarnya nggak boleh adalah dia mengontak orang lainnya itu, dan kalau misalnya data orang lainnya itu disebarin lagi sama dia, dipakai lagi, dikasih ke pihak. Iya, jadi dia ketika dia akses handphone gue dapat kontak huruf A, si orang A ini, dia dapetin kontak A untuk approach A untuk jadi klien gue. Oke. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya yang online itu ya pinjaman online juga, kalau misalnya kita lihat, kita dari misalnya jangan hanya lihat dari sisi orang yang merasa kok gue diteror kayak gini, tapi kita lihat dulu dari sisi company. Dia ada kepentingan uang investornya dia dibalikin kan. Nah yang waktu yang mau minjemnya ini kadang-kadang nggak mikir. Pinjaman online itu sebenarnya tujuannya untuk pinjaman yang sifatnya jangan konsumtif. Ngerti. Iya maksud gue kita banyak yang akhirnya beli untuk yang hal yang konsumtif, terus dia nggak bisa bayar. Ngerti. Tapi maksud gue bukan masalah itu ya sih, lebih ke masalah data orang yang kita kasih itu. Sebenarnya boleh nggak sih? Misalnya gue ditanya sama orang, boleh nggak minta kontaknya Zaka gitu? Itu sebenarnya nggak apa-apa bahwa maksudnya ketika gue ngasih itu kan sebenarnya data lu. Iya. Gitu. Kalau secara prinsipnya ketika lo mau ngasih kontak gue ke orang lain, harusnya gue nanya dulu. Persetujuan dari gue. Iya. Iya, karena itu memang karena gini, kan data pribadi kalau misalnya kita lihat di aturan di Indonesia itu, dia nggak pernah nyebutin tuh apa yang dimaksud data pribadi. Jadi dia sifatnya umum aja. Pokoknya semua data yang sifatnya pribadi ya bisa dikategorikan data pribadi. Itu menurut gue drafting yang sangat bagus. Kenapa? Karena data pribadi itu buat tiap orang sifatnya subjektif. Buat gue, orang tahu nama, umur, makanan favorit nggak ada masalah. Tapi buat orang lain bisa jadi masalah. Buat gua, orang tahu berat badan gua nggak ada masalah. Tapi buat orang lain, kalian juga pasti tahu nih, banyak nih yang kalau ditanya berat badannya bisa jadi masalah. Iya. Nah, tapi kalau misalnya nggak di-define secara clear kayak gitu, nggak jadi karet ya? Justru nggak jadi. Kalau kita define data pribadi itu terlalu rigid, misalnya hanya terkait dengan informasi terkait kesehatan, kayak misalnya di data rahasia bank, itu kan itu nomor rekening. Itu nggak bisa dikasih tahu berapa uang tabungan, nggak boleh dikasih tahu karena dilindungin undang-undang perbankan. Atau misalnya di undang-undang kesehatan, data medis kita, orang nggak boleh tahu misalnya kita sakit apa aja. Nah tapi gini, kalau misalnya kita hanya spesifikin data seperti itu terlalu sempit, dan itu sifatnya jadi subjektif. Misalnya kayak tadi yang saya bilang, buat saya nggak masalah orang tahu golongan darah saya apa, tapi buat orang lain bisa jadi golongan darah itu sesuatu yang penting. Jadi nilainya memang nggak bisa dicari nilai objektif dari data pribadi itu sendiri. Kalau data kita tapi yang udah diproses sama company ya, misalnya contohnya Netflix gitu ya. Netflix udah tahu gue preferensinya kayak apa, mungkin dia udah bisa masukin gue ke satu bucket tertentu gitu. Orang-orang yang demennya begini. Preferensi gue itu dia mungkin nggak kasih personal identifiable data gue gitu. Dia nggak misalnya dia mau kasih ke third party lagi bahwa sekian orang di sini, dan mungkin dia bisa entah gimana caranya untuk orang itu target gue lagi, tapi dia ngasih tahu bahwa gue itu preferensi kayak gini. Itu nggak apa-apa gak? Jadi gini, data pribadi itu yang dinamakan data pribadi itu harus selalu bisa merujuk pada person. Jadi ketika disebutkan nama Ahmad Zakaria, tinggal di daerah mana, kerja di mana, mobilnya apa, makanan favorit apa, warna favoritnya apa. Ketika data-data itu disajikan dan itu merujuk pada satu orang tertentu, itu yang baru dinamakan data pribadi. Tapi kalau data yang sifatnya raw, misalnya di wilayah Kuningan
ada orang yang berpendidikan S1 ke atas sebanyak 100 orang. Itu bukan. Oke. Atau orang yang suka orang yang suka nonton film di Netflix dengan genre anime itu seperti ini. Terus karakteristiknya misalnya dia akan menyaksikan filmnya jam berapa sampai jam berapa. Terus jenis filmnya sukanya yang seperti apa? Apakah yang komedi atau yang drama? Itu data raw. Kalau data raw itu nggak ada masalah, dimanfaatkan seperti apapun nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya simply nggak semua data tadi, tapi simply satu hal supaya si company lain itu tahu bahwa yang dimaksud itu adalah gue, itu udah nggak boleh misalnya. Jadi sepanjang ketika data-data itu sudah merujuk kepada person tertentu, itu yang sudah dibilang data pribadi. Kalau masih sifatnya umum, abstrak, maksudnya cuma misalnya kayak gender, misalnya 10 pria di wilayah ini suka main Mobile Legend. Tapi misalnya dari 10 itu hanya 3 yang main di pagi hari. Itu nggak ada masalah. Jadi memanfaatkan data yang sifatnya memanfaatkan data atau mengungkapkan data yang sifatnya tidak merujuk pada satu person tertentu, itu tidak kena yang konsep perlindungan data pribadi. Zak, gue mau nanya lagi, kan tadi udah sempat sebut soal GDPR juga yang di Uni Eropa gitu. Terus juga lu sempat bilang juga bahwa di Indonesia itu sebenarnya udah ada peraturan-peraturan yang melindungi data pribadi orang. Tapi kita juga sekarang yang lagi stuck di prolegnas sekarang itu kan juga ada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Yes. Apa sih itu maksudnya? Itu inovasi apa lagi? Dan maksudnya kalau itu bisa pass, yang kayaknya nggak mungkin karena pemilu udah tinggal seminggu lagi. Itu apa efeknya gitu? Kenapa orang banyak yang pengen itu di pass gitu? Gue selalu bilang bahwa di Indonesia itu kita overdosis peraturan. Iya. Jadi setuju. Untuk mengatur satu hal, peraturan banyak banget. Iya. Kayak misalnya contoh paling umum deh, paling sering pornografi. Iya. Ada undang-undang anti pornografi, di UU ITE ada, di undang-undang perlindungan anak ada, di undang-undang KUHP ada. Iya. Banyak banget itu. Giliran kejadian kasus pornografi orang jadi bingung kan? Kalau orang awam pasti bingung. Kalau misalnya orang hukum tahu kan, dia kan harus melihat ada prinsip-prinsip hukum yang lain. Nah, ini sama kejadiannya kayak di data pribadi. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara data pribadi, di peraturan Indonesia itu udah banyak yang ngomongin tentang data pribadi. Bahkan undang-undang HAM ngomongin tentang perlindungan, bagaimana melindungi hak seseorang untuk data-datanya dia tidak boleh diungkapin, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh harus mendapat persetujuan segala macam. Terus kita bicara juga dengan UU ITE. Di UU ITE yang memang secara tegas akhirnya mulai ngomong mengenai data pribadi itu harus dilindungin. Kalau misalnya ada penyalahgunaan data pribadi, kita bisa tuntut, itu di UU ITE. Terus ada lagi diatur di dalam undang-undang perbankan. Tadi udah sempat saya sebut bahwa data pribadi dilindungi secara undang-undang perbankan. Di undang-undang kesehatan dilindungin. Di KUHP pun, kitab undang-undang hukum pidana yang buatan orang Belanda. Dari zaman Indonesia belum merdeka sampai sekarang belum ada perbaikannya lagi pun, itu sudah diatur data pribadi. Nah, ini kan ketentuan data pribadi ini rame nih, tersebar di mana-mana. Orang jadi nggak tahu ketika saya mau bicara mengenai perlindungan data pribadi, saya harus lihatnya di mana. Inilah latar belakang kenapa dibentuknya undang-undang perlindungan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Nambah satu lagi dong berarti peraturannya. Jadi, apa enggak? Ya, karena apa dia bisa mematikan yang lama. Betul. Jadi kalau di hukum itu ada istilahnya namanya lex specialis derogat legi generali. Peraturan yang lebih khusus menggantikan aturan yang lebih umum. Nah, ketika ada satu aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, maka yang akan dirujuk adalah kalau kita bicara tentang data pribadi secara umum akan lihat ke peraturan itu. Tapi nanti kalau misalnya data pribadi terkait dengan data medis atau data keuangan, ya balik lagi. Baru balik ke yang lebih. Betul. Nah, ini undang-undang ini udah lumayan lama banget nih. Iya. Udah lumayan lama banget ada di prolegnas. Betul, di prolegnas udah lama banget. Udah ada beberapa kali kajian akademis, udah ada masukan dari masyarakat. Tapi betul sampai sekarang kayaknya nggak pernah dibahas-bahas. Iya. Mungkin ini karena acara asumsi ya, saya juga asumsikan. Iya. Saya asumsikan menurut anggota legislatif kita, orang Indonesia nggak perlu dilindungin data pribadinya. Bodoh amat ya, mereka juga nggak peduli. Karena orang Indonesia suka mengumbar-umbar data pribadinya gitu. Buat apa gue bikin capek-capek undang-undang? Bikin undang-undang itu susah loh, lama banget, costly, lama banget. Belum lobby-lobby politik segala macam. Betul. Capek-capekin tenaga. Iya. Bikin peraturan
yang orang Indonesia sendiri nanti ngelanggar gitu. Kita semua tahu lah, kita senang banget gitu berbagi cerita kita lagi di mana, makan apa, check in lagi di mana, foto, lagi nonton misalnya John Mayer semalam. Iya. Kayak timeline saya isinya semua John Mayer, saya jadi tahu ternyata ternyata teman saya ini suka John Mayer, saya baru tahu gitu kan. Sampai nggak perlu datang ke konser, kita nonton di Instagram aja. Ada yang sampai titik-titiknya panjang banget gitu kan. Udah jadi satu konser gitu. Iya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya orang usernya sendiri nggak ngerasa yang bahwa datanya berharga nggak sih sebenarnya kayak. Iya. Nah, jangan sampai gitu ada orang yang berkuar-kuar, oh pelindungi data pribadi saya sangat, dia sendiri nggak pernah melindungi data pribadinya gitu, nggak ada harganya gitu. Data pribadi harus dilindungi ketika itu merupakan sesuatu yang berharga buat orang lain. Kan prinsipnya hukum adalah melindungi kepentingan orang lain, hartanya dia atau kehormatannya dia kan. Prinsip hukum seperti itu. Kalau dia udah nggak peduli, buat apa dilindungin gitu? I see. Jadi ini mungkin ya, ini lagi-lagi asumsi. Tapi kita positive thinkingnya bahwa masih lebih banyak undang-undang yang lebih prioritas. Lebih prioritas yang menyangkut kehidupan masyarakat yang secara real gitu. Oke. Tapi menurut lu perlu nggak sih ada si RUU tadi itu menurut lu aturan yang encompassing ini yang lebih khusus ini? Atau aturan mungkin yang lebih merujuk ke best practice-nya kayak di GDPR tapi diratifikasi somehow di peraturan lokal kita kayak gitu, menurut lu perlu nggak sih atau kayak ya udah kan orang nggak peduli juga? Kalau lu nanya menurut gue perlu apa enggak, gue bisa bilang sebenarnya nggak perlu amat. Oke. Karena apa? Karena tadi udah gue sebutin, kita udah overdosis peraturan nih. Iya. Jangan lagi bikin peraturan yang menambah peraturan lagi. Oke. Jadi tinggal gimana sebenarnya kita, ya balik lagi deh. Ini maksudnya mungkin klise ya jawabannya kayak ya lebih baik kita sosialisasikan lah peraturan-peraturan yang udah ini seperti apa gitu. Kita sosialisasikan. Saya tipe orang yang paling nggak suka menggunakan ketentuan pidana dalam suatu peristiwa. Misalnya kayak misalnya ada pencemaran nama baik, wah kesempatan saya nih ngegugat orang itu supaya dipenjara. Saya paling nggak suka. Saya paling selalu mengadvocate orang-orang jangan pernah pakai ketentuan pidana. Sedapat mungkin selesaikan secara kekeluargaan aja. Nah, atau perdata. Kalau perlu jangan selesai, jangan bawa sampai ke pengadilan. Pengadilan itu udah benar-benar langkah terakhir. Nah, jadi yang lebih penting buat saya sebenarnya bukan aturannya, tapi kita memberikan awareness kepada masyarakat bahwa udah ada peraturan yang saat ini tentang perlindungan data pribadi. Tolong lu yang lindungi data pribadi lu sendiri gitu. Oke. Itu yang lebih penting buat gue sekarang gitu, dibandingkan kita harus bikin undang-undang lagi peraturan data pribadi gitu. Oke. Menurut lu ini mungkin kita udah hampir 30 menit, tapi satu pertanyaan nih. Konkretnya apa sih melindungi data pribadi kita sendiri itu? Karena ya itu tadi kan kita society yang sangat senang berbagi lah. Gampang gitu, kita suka berbagi, kita lagi berbagi keceriaan ketika kita lagi nonton John Mayer misalnya, atau berbagi kita lagi makan apa gitu, kita pengen seluruh dunia tahu dan lain-lain gitu. Apa sih sebenarnya langkah-langkah konkret buat orang yang pengen atau bahkan perlu atau yang perlu lah sebaiknya tuh kita melindungi data pribadi kita bagaimana gitu. Tadi sebelum mulai lu sempat ngomong soal kita kalau masuk ke gedung juga ngasih KTP kita bodo amat gitu. Apa sih sebenarnya langkah-langkah yang baik? Sebenarnya gini sih, kita harus sadarin dulu nih, data kita yang mana yang sebenarnya bernilai. Kayak misalnya yang akan berpotensi untuk bisa backfire ke kita. Misalnya kayak tadi data nama orang tua kandung, alamat rumah, atau misalnya nama anak. Oh iya. Nama anak, lokasi sekolah anak di mana, itu menurut gue itu yang informasi data pribadi yang sifatnya penting. Iya. Nah, itu yang kita protect. Tapi kalau memang tadi makanya ini sulitnya gitu loh. Buat orang informasi seperti itu penting, buat orang lain informasi nggak penting. Balik lagi ke subjektivitas gitu. Gue pernah baca tentang ini sih, yang di mobil-mobil orang kan suka ada tuh nama bapaknya, ibunya, ayah, teteh, kakak, ade, ini nama hewannya juga muncul gitu. Terus bahkan kadang-kadang anaknya dia lagi main bola gitu. Itu orang kalau mau jahat udah tahu. Betul. Oh ini bapaknya misalnya tentara, suka nggak ada di rumah, anaknya main bola, pasti ekskul, pulang sekolah sore gitu-gitu kan. Itu serem juga sebenarnya orang. Ini bener kan? Jadi apa yang gue sampaikan bahwa aturan hukumnya udah ada. Iya. Tinggal gimana caranya orang tahu bahwa ada aturan hukumnya. Tapi yang lebih penting adalah masyarakat kita, termasuk gue mungkin ya. Gue takut nanti dibilang nyinyirin orang, tapi ini termasuk gue adalah kita baru mau peduli sesuatu ketika itu sudah merugikan dan membuat kita susah. Iya. Contoh misalnya
kartu kredit gue jebol. Terus KTP gue ternyata dipakai orang untuk buka minjem online. Iya. Kan kalau minjem online itu bisa tuh pakai KTP, pakai iktp doang. Nah itu yang informasi seperti itu. Ketika rugi kita harus bayar sesuatu atau dipanggil polisi, misalnya ternyata akun Facebook kita bobol, dipakai untuk bikin berita hoax. Yang sampai yang sekarang kayaknya semua berita hoax langsung diproses polisi. Nah itu ketika kita terlibat kasus itulah baru kita menyadari bahwa betapa pentingnya data pribadi kita di-keep. Nah jangan sampai kita kena masalah dulu baru kita sadar data pribadi kita penting. Nah ini makanya gak ada manfaatnya kita punya undang-undang secanggih GDPR. Itu gue bisa bilang itu advance. Itu oke banget, komprehensif. Gak ada gunanya kita punya undang-undang secanggih itu kalau di masyarakat kita sendiri tingkat kesadaran akan data privasinya masih rendah. Jadi baby steps lah ya, mulai dari meningkatkan kesadaran dulu. Terakhir banget nih, ada hal lain nggak yang lu pengen orang Indonesia ketahui nih tentang perlindungan data pribadi atau tentang internet security atau apapun? Jadi yang pesan utama gue adalah kita pertama harus sadar bahwa data pribadi kita itu sesuatu yang bernilai. Kalau belum sekarang, nanti ke depannya bisa bernilai. Akan banyak orang-orang yang membutuhkan data pribadi kita, detail data pribadi. Nah, untuk itu kalau kita memang mau memanfaatkan atau mendapatkan benefit ekonomi dari data pribadi kita ya, jangan diumbar-umbar data pribadinya. Keep data pribadi, terutama yang sensitif, yang terkait dengan kemungkinan besar yang terkait dengan kehormatan, keselamatan. Kehormatan tuh misalnya kayak foto kita dipakai orang lain untuk melakukan hoax. Atau misalnya yang terkait dengan keselamatan tadi, misalnya data anak sekolah di mana, itu semua di-keep. Itu lindungilah baik-baik. Kira-kira itu sih yang harus kita sama-sama pahamin gitu. Oke. Thank you banget nih Zak, waktunya udah udah datang sini untuk mengedukasi masyarakat kita. Gue juga belajar banyak banget hari ini soalnya. Ini supaya terlihat humble, kita mengedukasi kita bersama. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Oke. Thank you banget yang udah dengerin sampai habis ini. Sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Jangan lupa follow Asumsiko, Box to Box ID. Zaka, apa Twitternya atau Instagramnya mau dipromosikan? Twitter aja ya, Twitter saya ZA_KA. Jadi pastikan follow Zaka juga tuh di Twitter. Thank you semuanya.